menjelaskan hukum waris perdata tentang anak luar kawin. Nah, penasaran kan apa sih itu anak luar kawin dan bagaimana pembagian harta untuk anak luar kawin? Yuk ikutin kita terus kisah anak luar kawin yang akan diperankan cewek-cewek cantik. Selamat menyaksikan. Oh Pak, ke camat dulu ya, sebentar ada mau dibeli. Oh iya Pak. ada mau gue beli gitu. Oke. Iya. Dia siapa? Dia cuma mantan Kamu saja. ini anak kamu. Kamu selingkuh. Aku nggak tahu. Siapa? Itu anak kamu. Hah? Itu anak kamu. Lu siapa yang sok itu? Ini anaknya, Mbak. Lu siapa? Tahu nggak Mas Ahmad? Lu ninggalin gua dengan keadaan gua hamil. Lu gak usah sok-sok ngaku ini anak lo ya. Anak dan dia. Oke? Kalau lo gak percaya, Ada lagi Mbak. Pak. Udah lo. Lo itu siapa sih? Gua di parkir di sini tuh. Mas Ahmad. Karena ku sanggup walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Ku mau kau tak usah ragu. Ya teman-teman, ternyata kenapa coba Maiza bisa hamil? Yaitu karena berhubungan sama Ahmad waktu dia masih pacaran dulu. Di hotel entahlah di mana, mungkin di rumah, kita nggak tahu. Lihat aja. I just can't wait, not another day. Hey girl, say yes tonight. Say what you want, but it's me you like, and I know what's been on your mind. My body over your body, your body over my body. I always wanted somebody, someone like you. Mai, ada yang mau aku omongin. Aku rasa kita sampai di sini aja. Aku mau pergi ke luar negeri. Aku dipindahin di cabang yang di sana. Maaf ya. Halo? Apa, Mas? Bebe, aku bisa jelasin semuanya. Kamu mau jelasin apa? Bukan dari dulu kamu harusnya ngejelasin. Tunggu ya. Sayang, maafin aku. Itu tuh cuma masa lalu aku. Itu masa lalu kamu, tapi kamu tuh nggak ngasih tahu aku dari awal. Kamu tuh ngerti nggak sih, kamu tuh punya anak dari dia. Aku aja nggak tahu loh kalau punya anak dari dia. Pokoknya sekarang aku nggak mau tahu ya, kamu pilih dia apa pilih aku. Bang, gue ini pusing loh bang. Pusing kenapa, Kak? Saya ini udah punya istri, Iya. tapi ternyata pacar gue dulu hamil. Itu tuh kayak mana dia? Wah. Apakah dapat waris nggak sih dari gue? Tenang aja, Mas. Kalau lo itu nggak usah pusing. Jadi status anak lo itu anak di luar kawin. Tetap aja bisa dapat warisan dari lo. Tapi istri lo ini nggak mau kawin kan? Itu maksud lo kan? Nggak mau. Iya. Tenang aja, nanti bisa itu karena
dalam status hukum waris itu termasuk anak luar kawin. Jadi lo gak usah bingung, santai aja mas. Karena Lo? Oh, amat ya. Oh. Sekon ndi le? Oh, sik panen. Oh. Piye kabare? Oh, sehat alhamdulillah. Bapak yo sehat iki karo ibu ning kene. Siapa toh Pak itu Pak? Oh, iki lo anak lanang. Ibu mau nelpon toh Pak sama anak aku Pak. Si Dili to, Bu. Si saiki amat sik Aku mau ngomong nelpon toh Pak harapan. sama anakku Pak. Oh, iya iki. Halo nak. Halo Mas Ahmad ya. Nak gimana nak? Ibu mau ketemu Mas Ahmad, bisa kesini dong nak? Bisa ndak nak? Oh ya udah ibu tunggu ya nak. Yo wes. Nih Pak, ini telepon dari anakmu. Oh, iya. Wis iki ibu arep ngomong meneh ora? Udah yo wes. Oh, ya wis ya Le yo. Bapak iki sik ono sibuk iki ning kene ya wis ya Le yo. Yo, Waalaikumsalam. Apa tuh Pak? Anak kita jadi kesini apa? Iya, arep Ya udah dolan ya kowe wes karo Pak, minum dulu anak-anak kopinya udah aku elanange. buatin ini untuk Bapak. Oh, nggih. Iya. Iya. Suwun, Mak. Iya. Enak toh Pak kopinya? Jane kopine rodok pahit lho, Bu. Kebanyakan kopi berarti ibu nuanginnya di sini tadi. Tapi nek ngombene karo ibu iki jadi manis soalnya ibu ngene iki wis tua tetep manis lho. Ih, Bapak mah. Nah, adegan selanjutnya penasaran kan apa sih yang akan terjadi oleh Ahmad dan Maharani menuju ke rumah orang tua mereka? Dan ternyata mereka mengalami kecelakaan dan mereka meninggal. Oh. Ya Allah, Pak, anak kita, Pak. Anak kita, Pak, udah meninggal, Pak. Aduh, Pak, anak satu-satunya udah meninggal, Pak, ini. Mah, sebenarnya kita mau kemana sih? Udah pakai baju hitam lagi. Iya sih, Mah, mau kemana? Kita mau ke rumah ayah kalian, Nak. Ayah, Mah. Kenapa Mama nggak pernah jujur? Kenapa Mama nggak pernah jelasin ke kita? Udah deh, kalian sekarang diam, sekarang kita turun. Nanti Mama jelasin semuanya. Kenapa aku bisa meninggal ini? Anak ini kan satu-satunya, Pak. Siapa ya, Pak? Ya, gimana teman-teman? Seru kan ceritanya? Ya udah daripada nunggu lama lagi, gimana sih pembagian hasil untuk anak luar kawinnya? Ya udah kita dengerin langsung aja penjelasan dari Melinda Sari, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian harta warisan untuk anak keluar kawin menurut hukum waris perdata. Pasti belum paham kan apa itu anak keluar kawin? Jadi, anak keluar kawin adalah anak yang dilahirkan karena hasil dari hubungan antara pria dan wanita, tetapi tidak adanya ikatan perkawinan. Jadi anak keluar kawin berbeda dengan anak zina. Karena anak zina, orang yang melakukan hubungan itu dia masih terikat dengan perkawinan ataupun masih terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi contohnya kalau anak keluar kawin ini, kalau A dan B berpacaran maka B hamil duluan, itu namanya anak keluar kawin. Tetapi jika A menikahi si B, maka anak itu termasuk anak sah, bukan anak keluar kawin. Kalau zina, karena mereka melakukan perzinahan, maka anak itu menjadi anak zina. Anak zina tidak mendapatkan warisan dari ahli warisnya, dari si pewarisnya. Anak keluar kawin akan mendapatkan warisan apabila ayahnya atau si pewarisnya mengakuinya sebelum ia menikah dengan orang lain. Karena kalau dia mengakuinya sesudah ia menikah dengan orang lain, maka anak keluar kawin tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris. Dalam anak keluar kawin ini terbagi menjadi 4 golongan. Nah, drama yang sudah tadi kami tayangkan dan sudah Anda tonton sekalian, itu termasuk dalam golongan 2. Karena apa? Karena di golongan 2, ayahnya atau si pewaris tidak meninggalkan keturunan beserta istri.
hanya meninggalkan keluarga saudara dalam garis ke atas seperti orang tua dan saudara perempuan maupun saudara laki-lakinya. Dalam drama tadi yang telah kami tayangkan, dia hanya mempunyai orang tua. Maka perhitungannya adalah orang tua mendapatkan setengah dari harta warisan si pewaris dan anak keluar kawin mendapatkan setengah dari harta si pewaris. Karena anak keluar kawinnya ada 2 orang anak, maka setengah dibagi menjadi 2, yaitu 1/4 dan 1/4. Karena orang tua si pewaris masih hidup kedua-duanya, maka kedua-duanya mendapatkan 1/4. Tetapi kalau misalkan salah satu dari mereka ada yang tidak ada, maka setengah itu dikasihkan kepada yang masih hidup. Ya, di sini saya akan menjelaskan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, yaitu mobil sebesar 800 juta rupiah, motor sebesar 30 juta rupiah, rumah sebesar 400 juta rupiah, dan biaya penguburan 20 juta rupiah, serta hutang yang ditinggalkan 150 juta rupiah. Mobil, motor, dan rumah ini dijumlahkan terlebih dahulu, hasilnya 1.230 juta rupiah. Karena penguburan dan hutang ini adalah pengeluaran dan harus dibayarkan oleh si pewaris, maka ini dijumlahkan dulu, hasilnya 170 juta rupiah. Lalu jumlah yang tadi sudah dijumlahkan sebesar 1.230 juta rupiah dikurangkan menjadi 170 juta rupiah, hasilnya 1.060 juta rupiah. Maka harta yang ditinggalkan oleh si pewaris sebesar 1.060 juta rupiah. Karena ahli waris masing-masing mendapatkan 1/4 dari si pewaris, maka DECB ini ataupun orang tua dan anak keluar kawin yang diakui mendapatkan masing-masing warisan sebesar 265 juta rupiah. Ya, tadi sudah saya jelaskan di golongan 2, maka di sini saya akan menjelaskan golongan 1, 3, 4, dan 5. Di golongan 1, anak keluar kawin berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Apabila anak keluar kawin ini diakuin dulu, maka hitungannya, karena ini orangnya ada 3, jadi 1/3. Terus anak keluar kawin ini karena udah hukumnya mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si pewaris, maka hitungannya 1/3 kali 1/3. Oh ya, di golongan 1 ini apabila si pewaris meninggalkan anak sah dan beserta istri, maka baru anak keluar kawin ini mendapatkan 1/3. Jadi D ini mendapatkan 1/3, hasilnya 1/9. Dan anak sah beserta istri mendapatkan 8/9 dibagi 2, jadinya 4/9. Maka masing-masing ini mendapatkan B dan C 4/9 dikalikan harta warisan, dan D 1/9 dikalikan harta warisan. Di golongan 3, apabila si pewaris tidak meninggalkan golongan 2, yaitu orang tua. Jadi gambar yang dihitamkan ini berarti dia sudah meninggal ya. Hanya meninggalkan kakek dan nenek. Ini dari pihak ayah dan ini dari pihak ibu. Maka masing-masing dari kedua ini mendapatkan setengah dari harta warisan, dan ini setengah dari harta warisan. Karena ini jumlah ahli warisnya ada 4, maka setengah ini dibagi menjadi 2 dulu, yaitu 1/4, ini 1/4. Karena kedua-duanya kakek dan neneknya sama-sama masih hidup, jadi 1/4 ini dibagi menjadi 2 lagi, maka masing-masing KLMN ini mendapatkan 1/8 dari harta warisan, dan CD ini mendapatkan 1/4 dari harta warisan, karena setengah dibagi menjadi 2, karena anak keluar kawinnya ada 2. Jadi di sini K dan L mendapatkan 1/8 dikali harta warisan, M dan N 1/8 dikali harta warisan, dan C dan D 1/4 dikali harta warisan. Di golongan 4, apabila si pewaris tidak meninggalkan golongan 3 maupun golongan 2, maka yang berhak mendapatkan warisannya adalah anak keluar kawin yang diakui dan beserta saudara jauh dalam garis ke samping seperti sepupu ataupun yang lainnya. Ini sepupunya ya. Maka hitungannya anak keluar kawin di golongan 4 mendapatkan 3/4 dari harta waris, dan 1/4-nya diberikan kepada sepupunya. Karena di sini anak keluar kawinnya ada 3, jadi 3/4 ini dibagi 3, maka masing-masing dari anak keluar kawin ini mendapatkan 1/4 dari harta warisan. Dan sisanya yaitu 1 dikurang 3/4 yaitu 1/4. 1/4 ini karena sepupunya ada 4, jadi 1/8 ini dibagi 2 terlebih dahulu, yaitu 1/6. Jadi sepupu dari pihak ayah mendapatkan
1/6 dari harta warisan, dan dari pihak ibu 1/6 dari harta warisan. Jadi sepupu dari ayah dan ibu mendapatkan 1/6 dikali harta warisan, dan anak keluar kawinnya 1/4 dikali harta warisan. Dan di golongan 3, apabila si pewaris meninggalkan golongan 3 dan 4, maka mereka berhak mendapatkan setengah dari harta warisan, dan anak keluar kawinnya mendapatkan setengah dari harta warisan. Karena di sini anak keluar kawinnya ada 3, maka setengah ini dibagi menjadi 3, yaitu 1/6. Dan karena di golongan 3-nya hanya kakek dan nenek dari pihak ayah saja yang masih hidup, maka mereka mendapatkan 1/8, karena hasil dari setengah ini dibagi menjadi 2, yaitu kakek nenek 1/4, sepupu 1/4. Karena masing-masing kakek dan nenek ini mendapatkan 1/8, dan sepupunya karena ada 2 mendapatkan 1/8 juga, jadi 1/4 dibagi 2 yaitu 1/8. Jadi hasilnya adalah anak keluar kawin ini yaitu 1/6 dikali harta warisan, kakek dan neneknya 1/8 dikali harta warisan, dan ponakan sepupu atau ponakan atau yang lainnya mendapatkan 1/8 dikali harta warisan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang ataupun yang belum jelas, karena saya pun masih belajar, maka orang yang menontonnya bila ada yang ditanyakan atau belum jelas dan belum mengerti, bisa komen di bawah ini. Insya Allah kami akan bisa menjawab ataupun dosen kami bisa menjawab. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys udah nonton video kita. Nggak hanya dapat hiburannya, tapi juga dapat pelajarannya kan. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ataupun peran yang kurang berkenan. Thank you ya guys, jangan lupa like dan komen video kita. Bye-bye. Saya bisa jelasin semuanya. Woi Mas, apakah udah lama nggak ketemu kita? Weh bang, gue ini mau konsul bang. Ini ketawa. Mas lagi ngapain, Mas? Kayak pemain golf ini tuh. Itu ini aja. Ini kenapa nih? Ayo, 1, 2. Hai guys, thank you ya udah nonton video kita. Nggak hanya dapat pelajarannya, tapi dapat juga hiburannya kan? Mantap. Thank you. Bye. Ayo juga. Buat simak ya. Itu nggak?